Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DRA Emi Sundari, MPD, Kepala Sekolah UPTD Septik SDN Kepatihan 1, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Kepatihan 1, yaitu Ibu Emi Sundari. Selanjutnya, monggo kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, saya coba untuk jawab ya Berlina. Dengan kondisi sekolah kita ya. Kalau di sini cara Ibu mengidentifikasi kasus dari dilema etika, yang pertama adalah murid-murid diberi prinsip keadilan. Maksudnya dengan memberikan murid-murid kita konsekuensi sesuai aturan sekolah dan pemerintah tentunya. Yaitu dengan cara memberikan bantuan paket data. Gunanya untuk menunjang pembelajaran secara daring tanpa memberatkan orang tua. Nah, itu semua untuk memenuhan dari paket internet. Nah, yang kedua, dengan cara rujukan moral, yaitu di mana situasi seseorang yang harus membuat keputusan benar atau salah, bukan rujukan moral ya Bu Erlina. Dalam kasus ini saya tidak akan menyalahkan wali murid kita, justru akan membantu siswa dalam mengerjakan pembelajaran secara daring. Tetapi di sini Ibu juga menginginkan kerjasama dengan wali murid, karena waktu anak-anak itu banyak di rumah. Artinya wali murid yang harus membimbing putra-putrinya di rumah juga. Proses pembelajaran memang dilakukan di sekolah, tetapi yang banyak adalah di rumah. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk membantu mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh siswa secara murni, itu baik di rumah maupun di sekolah. Bu, terima kasih. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mendasar. Salah satunya adalah nilai-nilai keadilan, di mana nilai-nilai keadilan itu harus berpihak pada murid. Caranya dengan memberikan kebebasan dalam proses penilaian pembelajaran di rumah dengan bimbingan orang tua, tetapi dilakukan secara tanggung jawab. Artinya murid harus mengerjakan sendiri, tetapi dengan bimbingan orang tua. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengadakan koordinasi dulu Bu Elina dengan Dewan Guru, wali kelas dalam pembelajaran secara daring. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan wali murid untuk bisa mensukseskan program pembelajaran secara daring. Jadi tidak cukup guru, tapi andil terbesar itu adalah orang tua. Yang ketiga, memberikan instruksi kepada guru atau
wali kelas beserta wali murid untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendampingan individu secara bergilir dari rumah siswa yang satu ke rumah siswa yang lainnya. Kita adakan pendekatan personal begitu Bu Erlina. Dan yang terakhir ya kita harus musyawarah bersama pemangku kebijakan untuk mengatasi dan membantu para wali murid yang mengalami kesulitan maksudnya dalam pembelian paket data atau internet sebagai syarat pembelajaran secara daring. Ini Bu, matur nuwun. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan dan dapat dibuat berdasarkan belas kasihan atau kebaikan hati. Ya, itulah yang bisa dilakukan dengan membantu pembelian paket data atau internet sebagai syarat pembelajaran secara daring, sehingga orang tua merasa terbantukan atas masalah ekonomi yang terjadi selama ini, karena siswa kita tidak semuanya mampu Bu Erlina. Kita melihat banyak juga siswa kita, wali murid kita yang tergolong orang tidak mampu. Ya, buktinya kita ya banyak menerima PIP anak-anak kita, ada siswa kita. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya coba jawab lagi ya Bu Erlina. Yang pertama, banyak kasus pemecatan, PHK orang tua, dan ini harus dibantu. Ya, contohnya dalam pembelian paket itu tadi salah satunya. Ya. Kemudian kurangnya dukungan orang tua kepada murid, sehingga nilai murid sangat turun dan di bawah nilai KKM. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sekitar 50% sekarang itu wali murid kita itu sibuk dengan mencari nafkah. Ya. Jadi kalau saya hitung di sini itu 50% wali murid kita itu tidak mampu, tetapi 70% wali murid kita itu masih belum memahami pentingnya pembelajaran daring. Ya. Selama ini kan pasrah. Iya, pasrah ke gurunya. Pasrah ke guru. Itu. Yang ketiga, kondisi seperti sekarang ini akan mengakibatkan tidak terpenuhinya fasilitas siswa berupa HP Android. Dan coba Bu Erlina amati, walaupun SD kita itu di SD kota, jantung kota, tetapi ya banyak juga anak-anak kita yang tidak mempunyai HP Android seperti itu. Ditambah lagi aplikasi Google Form yang masih baru, maka keterbatasan wali murid dan siswa dalam mengakses aplikasi yang baru ini sepertinya kurang dipahami. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kita lihat dulu kasusnya Bu Erlina. Ketika kita harus menyelesaikan karena itu urgent, harus segera diselesaikan, ya kita segera menyelesaikan. Tetapi jadwal tetap kita buat dalam penyelesaian kasus
Misalnya setiap masalah itu kan tidak sama. Ada yang perlu segera diselesaikan, ada yang secepat-cepatnya harus diselesaikan, ada yang butuh tahap-tahap, butuh waktu untuk menyelesaikan. Bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan adalah selalu berkoordinasi antara pemangku kepentingan, yaitu wali murid, orang tua, dan komite. Itu yang selalu Ibu ajak bicara untuk menyelesaikan dan menjadwal kasus-kasus yang harus segera diselesaikan di sekolah kita. Seperti itu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terutama pemangku kepentingan, yaitu murid, guru, orang tua. Di sini hebat. Ya, guru-guru kita selalu bekerja sama dan aktif dalam menyelesaikan masalah. Dan ketika Ibu meminta masukan penyelesaian, beliau-beliaunya selalu siap untuk membantu. Di samping kita juga punya komunitas sekolah. Kita punya komite yang selalu aktif di sekolah kita dan ikhlas membantu kita. Kemudian Bu, yang terakhir ini Bu, dari setiap pertanyaan masalah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik, dan dari pengalaman apa Ibu bisa mengambil keputusan dilema etika itu Ibu? Jadi kalau saya amati dari pertanyaan Bu Erlina tadi, sudah panjang ya. Di sini Ibu bisa menyimpulkan bahwa sebuah keputusan yang diambil oleh pihak sekolah itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan, dan keputusan itu harus berpihak pada siswa. Jadi tidak memihak kepada siapapun, tapi yang utama adalah siswa. Itu yang kita utamakan. Bagus, Bu Erlina. Iya, terima kasih Ibu atas wawancara hari ini, karena saya dapat tugas dari program guru penggerak Ibu. Jadi apa yang sudah saya dapat saya berikan kepada rekan-rekan dan murid-murid, dan Ibu selalu mendukung saya. Terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.